Mohon pimpinan Tuhan. Kami sungguh tidak dapat mengukur kedalaman kasih Bapa surgawi yang begitu besar dan menakjubkan, sehingga setiap kejadian di dalam kedatangan-Mu menjadi manusia, kami melihat satu kekuatan kegelapan yang tidak pernah tinggal diam, yang mencari, yang terus ingin menggagalkan dan berusaha sekuat tenaga dan sekuat jiwa orang-orang yang tidak mengenalkan kasih-Mu, menolak kasih-Mu, dan mereka berjuang untuk memberontak kepada Engkau. Dan di atas segala sesuatu itu, kami tahu ada peperangan yang tidak terlihat antara keturunan ular dan keturunan dari perempuan yang Kau janjikan akan mendapatkan satu benih surgawi, dan di dalam Kristus Sang Mesiaslah kami melihat begitu lemah dan begitu terbatas, sehingga tangan-tangan manusia terus melindungi Dia, dan tidak ada satu yang bisa menyentuh dan melukai sampai kepada kayu salib. Dan disitulah kuasa kegelapan itu tidak pernah bisa mengalahkan kuasa terang surgawi yang ada di dalam diri anak ini. Dan tidak pernah ada satu yang bisa menggagalkan rencana Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau menjamin kami dengan Immanuel, bahwa Engkau tidak pernah dihentikan, Engkau tidak pernah digagalkan dengan kuasa-kuasa kegelapan, dan yang memakai manusia-manusia yang durhaka, manusia yang binasa, manusia yang Engkau akan lemparkan ke dalam neraka maut itu. Mereka berjuang, bahkan membunuh orang-orang yang tidak berdosa, bayi-bayi yang begitu banyak, dengan tangisan ibu-ibu yang kehilangan anaknya. Anak-anak yang di bawah umur 2 tahun itu, mereka dibantai dengan kejam, dengan sadis, dan dengan hati yang biadab. Dan hari ini Tuhan, kami melihat hanya karena satu bayi yang indah, maka kami percaya Tuhan, bahwa bayi-bayi itu meninggal bukan karena keinginan dari orang-orang yang kudus, tetapi dari hati yang jahat. Tetapi dengan rancangan Tuhan yang kekal, hikmat-Mu, Engkau memakai dosa yang begitu besar ini, dan Engkau perlihatkan pada kami, Engkau menguasai dosa ini, dan tidak pernah Engkau digagalkan dengan dosa ini. Terima kasih Bapa atas tuntunan-Mu. Hari ini kami belajar keagungan akan Juru Selamat kami, yang mencintai kami, mengasihi kami, sampai hidupnya dipersembahkan kepada kami. Dan kami bersyukur karena kami datang, dan Engkau berkatilah baptisan hari ini, anak-anak kami, dan juga perjamuan kudus yang menjamin dan yang memberikan kepastian kepada kami, bahwa kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan masuk di dalam pembahasan firman Tuhan. Nah, sebelumnya saya akan buka PowerPoint dulu. Nah, kita membaca dalam 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir ya. 1 perikop ayat 10. 1 Yohanes pasal 3, suratan dari Yohanes ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Betapa besarnya itu memakai istilah sangat besar, akbar atau mega. Ya, sangat besar yang tak terukur. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Dan ini ada referensinya dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Ayat 2, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan ini istilah adalah kasih Allah, bukan kasih manusia. Jadi Paulus mengasihi jemaatnya dengan kasih Allah.
Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Jadi kita menuju satu progresif ya, kehidupan masuk dalam kehidupan yang kekal. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Tubuh kita, tubuh kemuliaan, dan hidup kita adalah hidup yang tidak pernah akan mati seperti dijanjikan Tuhan, dan tidak akan dikalahkan oleh dosa, dan tidak ada sakit penyakit di dalam hidup kita nanti waktu kita bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Tidak ada perkabungan, tidak ada air mata, dan begitu banyak jaminan-jaminan Tuhan. Tidak seperti kita hidup di dalam dunia ini yang penuh dengan onak dan duri. Ya, saya bacakan selanjutnya. Perhatikan baik-baik. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi kita sekarang melihat Kristus dalam kemuliaannya. Immanuel tidak hadir secara fisik. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, termasuk perjamuan kudus yang akan kita terima, kita tidak menyatakan bahwa perjamuan kudus ini adalah tubuh Kristus langsung, tapi ini adalah lambang. Kenapa? Karena disinilah ayat ini menyatakan kita akan melihat Dia dalam keadaan sebenarnya nanti waktu penghakiman datang, dan kita akan bertemu dengan Kristus tubuh fisiknya. Jadi roti air ini adalah lambang, bukan tubuh dan darah Kristus secara literal fisik hadir di tempat ini. Ya, saudara, kita berbeda dengan Roma Katolik dan berbeda dengan aliran yang lain, karena yang menyatakan bahwa ini betul-betul tubuh Kristus dan darah Kristus, termasuk gereja Lutheran. Ya, yang menyatakan ini adalah tubuh dan darah Kristus. Kita tidak, karena ayat ini jelas bahwa kita tidak pernah melihat hadirnya Kristus secara fisik, karena Dia sudah naik dan Dia berkata Dia akan turun. Penghakiman akan terjadi, dan kita tidak melihat ada penghakiman. Ya, secara teologisnya seperti itu. Oke, ayat 3. Setiap orang yang menaruh harapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah, hamartia. Tidak tepat sasaran, termasuk di dalamnya adalah tidak taat, tidak mau serasi sekehendak, satu tujuan dengan kehendak Allah, kehendak Bapa yang ada di dalam kehendak Kristus yang dinyatakan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus, saudara, perkataan ini penting sekali, segala dosa. Bukan dosamu saat ini saja, bukan dosamu masa lalu, dan juga segala dosa yang ada. Saudara, ini ajaib sekali loh. Kita lihat agama-agama di sekeliling kita, dosa dibereskan dengan cara-cara ritual agama. Mempersembahkan kambing, domba, mempersembahkan kepala banteng, kepala kerbau, dengan seluruh kepercayaan yang ada. Dan mereka tidak pernah menghapuskan dosa itu. Karena mereka berdosa lagi. Tahun depan mempersembahkan lagi. Terus-menerus seperti itu. Dan tidak ada pemberesan dosa secara sempurna, secara kekal. Dan dikatakan di sini dengan jelas, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Saudara, inilah status kita yang baru. Kita diberi status yang baru, apa? Status yang tidak akan bisa berdosa. Dan itu sudah dimeteraikan dalam hidup kita. Jadi manusia baru kita setelah kita percaya pada Kristus dan kita dilahirbarukan dengan lambang baptisan kudus ini, dan dipastikan dengan perjamuan kudus, maka saudara-saudara dimeteraikan dengan darah dan dengan nyawa Kristus. Dan bukan hanya itu saja, dikatakan aku hadir, diam, Immanuel dalam dirimu, dan di dalam Roh Kudus itulah Yesus hadir seluruh hadiratnya dalam jiwa dan seluruh peristiwa kejadian langkah hidup kita bersama dengan Tuhan. Jadi dosa-dosa itu akan ditaklukkan oleh Dia. Setiap hari kita jatuh dalam dosa, kita lihat Kristus mati sekali untuk selama-lamanya. Segala dosa kita, bukan hanya saat kita berdosa, sebelum kita berdosa, dan
juga sesudah kita berdosa, segala dosa dibereskan Tuhan. Oh, enak sekali Pak. Jadi kalau berdosa nanti diampuni. Saudara, itulah pikiran orang yang jahat. Kenapa saudara? Wah ya udah kalau gitu berdosa saja yang banyak. Kenapa? Kan pasti diampuni. Dan itulah pikiran yang sangat jahat sekali. Saudara, saya sering memberikan ilustrasi waktu seseorang kecelakaan dan kemudian diobati dokter, terus kemudian tabrakan, tulang-tulangnya patah semua, dioperasi dan kemudian sempurna lagi. Saudara, kemudian saudara minta lagi tabrakan gitu? Hah? Kan secara otomatis kita nggak mau ditabrak lagi kan? Secara otomatis akan teliti lagi di jalan. Dan itu menjadi satu peringatan bagi kita. Bukan berarti, wah kan ada dokter, nggak apa-apa, tabrak aja. Orang gila kamu. Sama dengan dosa. Waktu kamu jatuh dalam dosa dan ditebus dosamu, kamu akan melihat bahwa itu peringatan yang besar sekali. Kamu tidak akan sembarangan jatuh dalam dosa. Walaupun dalam daging kita, dalam manusia lama kita terus berjuang bahwa manusia baru yang tidak berdosa itu terus mengalahkan manusia lama kita. Dan kita bersyukur. Siapa yang menjamin? Bukan kita, saudara. Manusia baru bersama Kristuslah yang terus membuat kita meneteskan air mata waktu kita jatuh dalam dosa. Dan itulah dikatakan oleh Rasul Paulus, duka cita yang kudus. Dan Rasul Paulus sering menangis karena kesucian, hidup kekudusan dalam jemaat yang terus dia doakan. Nah, saudara, ini sangat indah sekali. Ya, kita lanjutkan. Saudara perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, perhatikan tetap itu menunjukkan satu posisi bersama dengan Tuhan dan ketaatan, ketundukan dan turut patuh. Itu tetap dikatakan. Tetap berada di dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi. Mana mungkin Pak manusia tidak berdosa? Saudara, saya ingin tanya. Kalau Roh Kudus melahirbarukan kita, manusia baru kita, apakah mampu memproduksi dosa? Jawabannya, no. Tapi memproduksi buah Roh Kudus. Nah, mungkin Roh Kudus melahirkan baru kita, manusia baru kita itu memproduksi dosa. Nah, Roh Kudus memproduksi dosa? No. Tapi daging kita ini yang lemah, yang terus berdosa. Keinginan nafsu kita itu banyak sekali. Kepingin itu, pengen ini. Dan kita terus menginginkan dunia ini sebagai patokan kita. Yang tidak ada puasnya. Dunia ini dengan isinya masuk ke dalam kebinasaan. Kita tidak boleh masuk dalam kerinduan, ketidakpuasan, dan kerakusan, ketamakan dunia. Kita harus tahu batas-batas kita. Kita harus tahu siapa diri kita. Dan di situ jebakan-jebakan dari setan itu begitu banyak, saudara. Ya. Dan ini kita mengenal siapa diri kita. Dikatakan manusia barumu yang dilahirkan oleh Roh itu tidak pernah berbuat dosa. Hebat sekali. Saya dulu tidak mengerti ini. Kenapa Rasul Yohanes ini dalam suratannya mengatakan kamu tidak akan bisa berbuat dosa lagi. Nah, kenyataannya dosa terus. Baru kita tahu manusia barumu yang diproduksi, dilahirkan dan diciptakan baru itu tidak akan berbuat dosa. Mengingini kekudusan, mengingini hati Tuhan, dan itu berjuang terus dalam hidupmu. Dan manusia lama kita harus dimatikan, harus ditanggalkan, harus ditinggalkan. Dan kita harus melihat kembali, itu disebut sebagai metanoia, hidup baru, melampaui melampaui hidup kita di dunia ini. Dan pandangan kita ada pandangan kepada Kristus. Hidup Kristus hidup saya. Hidup Allah hidup saya, kehendak Allah kehendak saya. Dan itulah yang membuat kita dipersilakan oleh Tuhan, masuklah dalam kerajaanku, karena engkau percaya dan taat, tinggal diam dengan aku. Jadi saudara perhatikan baik-baik saudara. Ketaatan kita di dalam kelemahan kita, karena ketaatan Kristus, saudara, itu yang menguduskan hidupmu. Saudara, kaum Puritan itu begitu indah melihat hal seperti ini. Saudara, kaum Puritan tidak menolak dosa itu ada dalam hidup kita. Tetapi dia mengatakan ada kekuatan yang terus mengalahkan dosa. Dan itulah jaminan dari Tuhan.
Dan itulah tugas dari juru selamat. Apa? Membinasakan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, kita baca ayat 8 nanti ya. Perhatikan ayat yang ke-7. Saya baca ayat 6, saya ulangi. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Saudara, jadi kalau orang yang tidak dilahirbarukan, ya tidak mengenal Dia, ya terus di dalam dosa. Tapi kita yang berbuat dosa menyesal, bertobat, mengerti, dan kemudian berubah hati kita karena ada kebenaran. Saudara, itu menunjukkan bahwa engkau sedang dikuduskan oleh Tuhan. Engkau sedang diproses oleh Tuhan untuk menerima kesempurnaan hidupmu bersama dengan Tuhan. Dan engkau merasakan penderitaan Kristus yang kau rasakan dengan penderitaan dosa-dosamu. Saudara, kita seumur hidup kita sampai kita mati nanti, saudara berjuang mati-matian melawan dirimu sendiri. Kita melawan kekhawatiran kita melawan ketakutan kita melawan kegelisahan kita melawan ketidakpastian hidup kita. Saudara, dunia ini tidak pernah menjamin kita pasti menuju kemana. Dunia ini menjamin kita menuju kepada maut. Tetapi Kristus yang hari ini datang, Dialah yang menjamin kita. Ayat yang ke-7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Tetap berbuat dosa, tetap di dalam dia. Dan itu istilah yang sama. Di dalam kerajaan kegelapan, kerajaan terang. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan hantu. Dan itu beda. Tuhan dengan hantu. Kalau hidupmu bersama dengan Tuhan di depan, dan kalau di belakang hantu, cuma dibedakan tekanannya ya. Tuhan, kamu tekan hanya hantu. Yang di depan siapa? Ya Tuhan. Han, ya hantu. Terus yang ingin disampaikan oleh Rasul Yohanes apa? Saudara, hidup kita ini terdapat dua peperangan yang besar, termasuk dalam diri kita dan alam semesta ini. Yang terlihat dan yang tidak terlihat. Saudara, kita sedang berperang. Kita tidak mengerti orang-orang kenapa seperti presiden kita Jokowi bisa punya kebaikan yang luar biasa, bisa memiliki. Itu dari Tuhan, anugerah umum. Untuk apa? Memberikan kesempatan pada bangsa ini untuk datang kepada Kristus sang juru selamat. Seluruh kebaikan Tuhan kepada pemimpin-pemimpin kita, saudara, itu merupakan kesempatan kasih Allah yang diluberkan, dilimpahkan, dan bukan hanya limpah ruah. Supaya orang datang kepada Kristus. Gereja-gereja Tuhan akan memperlihatkan ini semua. Kebenaran sejati, saudara, itu berasal dari Allah. Keadilan sejati berasal dari Allah. Penghakiman sejati berasal dari Allah. Maka disitulah kita melihat orang-orang yang menyukai kebenaran, yang mencari kebenaran, keadilan sejati. Mereka dengan hati sungguh-sungguh mencari Allah yang adil. Pasti orang itu akan bertemu dengan Kristus. Karena dunia tidak ada keadilan. Dan hanya di kayu salib kita melihat keadilan sejati. Saudara perhatikan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Karena dia tetap, artinya tetap apa saudara? Itu tidak berubah. Saudara, dalam bahasa aslinya itu mengandung satu keterusan yang tidak akan berubah dan menetap selamanya, bergantung, subjektif. Tetap bersama dengan Tuhan, subjektifnya apa? Bergantung pada Tuhan. Kamu bergantung pada kebaikan Tuhan, bergantung pada kasih Tuhan. Kamu tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Jadi kamu bergantung pada apa? Dunia ini. Bergantung pada kegelapan, bergantung pada kesukaan dunia ini. Saudara-saudara sedang mati pelan-pelan, digodok dan diberikan kesukacitaan. Saya kemarin melihat satu penelitian psikologi di Amerika. Dan saya lihat tayangan dari YouTube-nya. Saudara, untuk membuat kepiting itu rasa enak, itu harus hidup-hidup dipanasin. Dan harus prosesnya itu enggak boleh langsung, enggak boleh. Pelan-pelan. Jadi dagingnya masih segar. Ini penyiksaan. Dan kemudian kepiting itu dimasukkan ke baskom besar. Dan dikasih apa? Makanan dia paling suka. Supaya dia gak bergerak.
Kepiting ambil tuh, dikasih ikan kecil. Dan saya baru tahu, saudara, lihat film itu saya baru tahu. Kepiting itu makan itu kepalanya dulu, saudara. Dan yang dicari terutama apa? Matanya dulu. Loh, kok bisa kepiting itu matanya di mana? Kan matanya ke atas. Waktu dia makan kan ini aja. Kok dia bisa cari kepalanya dulu, dipukul-pukul, dicabutin, terus matanya. Nikmat sekali, tapi dia digodok. Wah, dia nikmat, dan di dalam kenikmatan itu dia mati pelan-pelan dan dengan sukacita yang besar. Dan itulah orang-orang yang berdosa berasal dari iblis. Berbuat dosa dalam maut, dia bersukacita, dia menikmati dosa dan dia pamerkan dosa. Dan seperti Sasuke pamer tubuhnya di Jogja, telanjang. Sekarang edan semua tuh. Dan ada yang di Filipina kena itu tarian Targoboy atau gimana itu, yang gini-gini sendiri. Ketemu orang gini-gini sendiri. Gila TikTok, akhirnya mati karena TikTok. Otak-otak, etik-etik. Jadi dia mesti ketemu orang gini-gini sendiri. Karena dia bikin banyak ribuan TikTok dan disebut sebagai penyakit Targoboy apa gitu. Itu di Filipina, dan banyak anak-anak di Filipina yang kena seperti itu. Terus kita di TV kita ikut-ikut. Yang TV-nya siapa itu yang siang sampai malam itu pada gitu semua. Kalau dulu ada namanya Kaisar, masih ingat, saudara? Ya, Indonesia kan ada Kaisar. Goyang Kaisar. Nah, semua pada goyang Kaisar. Gangnam Style. Oh gitu semua. Sampai PBB pun Gangnam Style. Dan semua. Jadi dunia ini betul-betul itu memberikan kenikmatan, memberikan satu kesukaan yang luar biasa, dan kamu diikat dan kamu mati dengan kenikmatan yang luar biasa. Dan itulah keberhasilan iblis. Mati di puncak kedudukanmu, mati di lumbungmu kekayaanmu, mati di sana. Saudara, kita lanjutkan. Perhatikan, saudara. Ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah, perhatikan saudara, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Iblisnya mana? Ada nggak iblisnya? Kita nggak lihat. Tapi perbuatan-perbuatan iblis di orang-orang jahat, biadab dan semuanya, dan bangsa-bangsa seperti Korea Utara dan bangsa-bangsa yang tidak pernah mengenal kedamaian selalu mencari-cari, saudara, kejahatan. Orang berbuat baik seperti presiden kita tetap dicaci maki, tetap dilawan, tidak pernah punya moral. Saudara, itulah iblis semua. Ada orang yang melayani dengan sukacita, dengan kerendahan hati. Dimusuhi. Siapa yang musuh mereka? Itu kegelapan yang memakai orang itu untuk menunjukkan siapakah anakku yang aku muliakan. Dan itu cara Allah. Supaya buahnya itu berkilap-kilap dan cemerlang. Imannya itu semakin cemerlang dan kamu semakin gelap. Dan itu menunjukkan bagaimana perbuatan-perbuatan dosa itu dibinasakan oleh Tuhan. Dengan cara apa? Saudara, nah ini penelitian lagi. Saya suka ini ya, menyelidiki. Saudara, ada satu sarang yang membuat nyamuk itu mati. Apa itu? Itu sarang yang banyak makanan-makanan yang berbau mungkin kalau darah, daging gitu kan. Dan disitulah diberi sinar terang biru. Saudara tahu jebakan nyamuk itu? Yang kayak lampu biru semuanya. Dan mereka suka dengan warna itu, saudara. Kesukaannya warnanya apa, dagingnya apa, darahnya apa, disediakan semua. Dan semua datang mana? Datang membunuh hidupnya semua. Mati di sana. Lengket di sana, terbakar di sana, dan binasa di sana. Dan itulah cara-cara kematian yang disediakan oleh kegelapan. Saudara, kita kalau terus mencari ini, kita akan mati pelan-pelan. Tuhan Yesus mengatakan, kamu mencari dan mendapatkan seluruh isi dunia, kamu binasa. Tapi kalau kamu mendapatkan aku, hidupmu tidak akan binasa. Saudara, tugas kita mendidik anak-anak kita, mendidik generasi mendatang
Jangan pernah tinggalkan Allah selama-lamanya. Begitu kamu lepas, dunia mengikat kamu dan kamu akan tahu kematian sudah dekat, kebinasaan sudah dekat. Saudara, kenapa orang tua itu dari kecil diminta serius mendidik anaknya di dalam ketaatan firman Tuhan? Kalau kita sampai besar kita biarkan anaknya, enggak apa-apa temannya sana, nggak pernah ngurusin rohaninya. Saudara sedang membunuh anakmu pelan-pelan. Seperti kepiting tadi, seperti nyamuk tadi, masuk sarang penyamun. Dina, anak dari Yakub, kenapa sampai diperkosa? Saudara tahu? Karena papanya Yakub tidak mendisiplin seperti 12 anaknya. Karena dia sayang Dina, satu-satunya anak perempuan. Jangan dikeras anak perempuan. Pak, aku main gini boleh nggak? Itu bagus Pak. Ya silakan. Pak ini nih, silakan. Amblas kamu, ambiar gitu. Bahasanya Targeboy. Hidupnya ambiar akhirnya. Dan setelah pulang, dan disitulah dosa besar dilakukan oleh 12 kakaknya. Apa saudara? Membunuh Pangeran Sikem. Dan bukan hanya Pangeran Sikem, semua penduduk dibunuh oleh dia. Kejam sekali saudara, bangsa Israel itu. Nah, perbuatan-perbuatan inilah yang dihancurkan oleh Tuhan. Kegelapan inilah yang dipatahkan Tuhan. Dengan cara apa? Kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Berkatilah mereka dengan kemurahan Tuhan. Dan itulah kerajaan terang. Kita berbuat baik dimuji terus. Kita memberikan kasih kita terus dicaci maki. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya melihat Allah adalah kasih. Kasih saya bukan berdasarkan penolakanmu, bukan berdasarkan akan sikapmu, bukan. Karena saya mengasihi kamu. Kalau Tuhan mengasihi kita berdasarkan kita mau terima enggak, kita nggak pernah terima. Dan Tuhan ubahkan hati kita. Dan itulah benih-benih kasih yang akan dipakai oleh Tuhan membukakan hati mereka. Supaya firman yang mereka terima, firman yang hidup, kemurahan yang hidup, itu membukakan pikirannya. Dan mereka datang pada Tuhan. Dan mereka kemudian menerima Kristus. Ya, surah 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, ini lebih ditegaskan. Setiap orang yang lahir dari Allah, dari atas, dari surga, dari Kristus, dari kematian Kristus, dikatakan tidak berbuat dosa lagi. Dan surah kalimat ini indah sekali. Sekali selamanya. Bentuk kalimatnya itu sekali untuk selamanya. Jadi tidak berbuat dosa lagi itu artinya apa? Bahwa seluruh hidupnya dosanya akan diampuni dan sampai ke maut pun sudah dibereskan. Jadi bukan hanya dosa setiap hari, dosa akhir menuju maut sudah dipatahkan oleh Tuhan. Jadi kedatangan Kristus tanpa kita menceritakan salib, semua sia-sia. Sekali lagi, Natal tanpa salib nggak ada gunanya. Natal tanpa Kristus diberitakan dalam kematiannya, dan itu tidak ada tujuannya Natal. Saya berkali-kali waktu melayani di beberapa tempat, di beberapa gereja, saya melihat selalu pusat pemberitaan Natal selalu terselewengkan, tidak tepat sasaran, dan itu hamartia, dosa dalam setiap Natal. Engkau menghina Kristus, bukan meninggikan Kristus dengan mulutmu dengan pujian. Engkau sedang menghina Dia. Karena Natal kehilangan salib. Saudara, kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mau taat. Karena ini adalah hidup yang kekal. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kenapa tidak berbuat dosa lagi? Sebab saya mau khotbah khusus benih ilahi. Tidak tahu kapan. Dan ini kekuatan hebat daripada orang-orang yang cinta Tuhan, perjanjian Tuhan. Benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Benih ilahi itu, benih itu dari siapa? Dari Kristus yang mati, yang bangkit. Benih itu dimasukkan dalam hidupmu dan benih yang mati, kamu dimatikan,
di dalam kematian yang mematikan kamu. Yesus yang mati mematikan dosa yang mematikan kamu. Dan kamu dijadikan hidup, bangkit bersama dengan dia. Dengan benih ilahi yang tidak berbuat dosa. Karena Kristus benih itu di dalam hidupmu. Dan dia hidup terus. Dan benih itu manusia barumu bersama dengan Kristus. Tidak berbuat dosa lagi. Ini jaminan yang tidak pernah kita terima di iman agama apapun. Nggak ada. Itu hanya di dalam Kristus, di dalam iman Kristen. Maka orang yang menghina Tuhan, oh jalan banyak ke surga, bisa seperti jalan ke Roma. No, jalan ke surga one only one. Dan tidak ada yang lain. No other ways. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Perhatikan, saudara. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, tidak berasal dari Allah. Tidak dilahir barukan. Saudara, kita masuk dalam pengetahuan yang kita simpulkan. Saudara, pertentangan di dalam hidup kita, saudara sudah dijamin. Saudara pasti menang. Dan lebih dari pemenang. Roma pasal 8. Jadi kita ini menghadapi hidup kita di depan. Dan menghadapi dosa membelenggu kita, manusia lama kita. Tuhan katakan, aku sudah mematahkan sengat maut. Mematahkan seluruh belenggu-belenggu dosa. Dan melepaskan kamu dari dosa. Memerdekakan kamu. Membebaskan kamu. Maka kamu akan melawan semua dosamu. Dengan kekuatan taat. Tinggal bersama dengan dia, hidup dalam kebenaran, mengasihi dia, dan kamu akan kalahkan satu persatu kekuatan dosa itu. Bukan diri kamu mengalahkan, benih ilahi, benih surgawi itu, Kristus yang hidup dalam engkau, yang mengalahkan satu persatu dosamu. Dan kita dijamin dengan perjamuan kudus. Setiap perjamuan kudus, saudara dikatakan, kamu lebih dari pemenang. Jangan takut di dalam dosa yang membawa pada maut. Karena kamu tidak akan membawa dosa ke dalam maut. Dosamu akan membawa kamu kagum kepada Kristus. Kenapa? Begitu luar biasa. Dosa lagi semakin kagum dengan Tuhan. Kenapa saya terus diampuni oleh Tuhan? Pengampunan 70 kali 7 kali. Pengampunan kekal, pengampunan ilahi. Terus tidak berbatas. Terus menjamin kita segala dosa kita. Luar biasa. Kenapa orang Kristen nggak boleh stres? Karena kamu sudah dijamin oleh Tuhan. Tuhan mengatakan berbahagia mereka memberi, bukan hanya duit, saudara, bukan. Memberi hidupmu, memberi waktumu. Dan kamu orang yang sudah memenangkan. Orang yang memberi itu, dia sudah memenangkan seluruh orang-orang yang menerima. Allah selalu memberi, Allah tidak pernah kekurangan dalam hidupnya. Dan Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir, kamu makan minum. Lihat burung di udara, nggak ngapa-ngapain, Tuhan pelihara. Kenapa kamu khawatir? Karena dosa. Jangan kamu khawatir itu hanya, jangan kamu berdosa. Tapi kita terus khawatir. Kenapa? Ya karena dunia penuh dengan kekhawatiran. Waduh, di PHK, gimana ini? Ya memang itulah. Tapi Tuhan mengatakan, aku menguasai hidup seluruh manusia. Asal kamu datang tinggal bersama dengan aku. Berjalan dalam kebenaran, dalam kasihku. Tuhan katakan, aku limpahkan surga itu turun untuk menjamin kamu. Tuhan katakan, tidak mungkin orang yang mencintai Tuhan terlunta-lunta. Nggak mungkin. Kenapa? Karena ada kekuatan yang mengalahkan dosa kita, kelemahan-kelemahan kita. Nah, semua yang kelemahan kita berasal dari iblis. Semua yang berasal dari roh Allah adalah kekuatan jaminan dari Kristus. Nah, kita akan melihat hal-hal yang penting. Nah, saudara, yang terakhir. Kita lihat pasal 3 ayat 8 dan 9. Saudara, kata-kata yang saya sebutkan tadi, itu memakai kata kerja, mendestroy, membinasakan ayat 8.
Untuk inilah Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Saudara, ada kata kerja yang sangat jarang sekali dipakai dalam Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani. Apa itu? Kata kerja dalam bentuk yang aktif tetapi subjektif plus auris. Saudara mungkin sudah nggak ngerti, dengar aja. Jadi artinya apa? Saudara, satu kata kerja yang aktif yang bergantung terus menerus. Jadi pembinasaan kepada dosa itu, perbuatan-perbuatan dosa, kamu bergantung kepada perbuatan Kristus di kayu salib. Bukan pada saya, itu disebut sebagai subjektif. Dan itu dilakukan bukan oleh karena kamu, tapi oleh karena Kristus yang mengaktifkan kamu untuk melakukan apa? Mengalahkan perbuatan-perbuatan dosa. Karena Kristus memberikan haknya, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan Bapa kepadaku. Sekarang aku utus engkau dengan kuasa ini. Jalan. Hebat sekali, saudara. Jadi kita terus aktif mengalahkan dosa-dosa kita. Karena Kristus sudah mengalahkan seluruh dosa dan maut sudah dikalahkan. Dan dijamin kamu sekarang bisa seperti saya mengalahkan seluruh dosa-dosamu. Asal kamu tinggal tetap mengasihi di dalam kebenaran bersama dengan aku. Subjektif, bergantung kepada kasih Kristus, bergantung kepada kebenaran Kristus, bergantung kepada sumbernya. Ini kemarin saya jelaskan di dalam Theology of Love. Yang kedua, dan kita ada 4. Jadi luo artinya dari kata kerja lise itu dari kata luo, melepaskan, melucuti. Jadi orang-orang Kristen itu berdiri di adil dunia. Orang yang percaya itu orang bermoral yang berlogika, yang waras. Waktu melihat orang Kristen dilawan, dihina, saudara, kebenaran itu tidak terkalahkan dan semua orang akan mengakui seluruh dunia. Saudara lihat terjadi apa? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yusuf. Dan itu contoh yang paling jelas. Walaupun dimusuhi, walaupun dilawan semuanya dengan kegelapan dan difitnah. Oh, dia mau perkosa saya, Yusuf itu. Dan marahlah suaminya karena suami-suami takut istri. Dan itu loh Potifar. Jadi di Alkitab sudah ada, saudara. Suami-suami yang takut istri. Selalu memanjakan istrinya dengan istri. Oh, kamu Yusuf kurang ajar ya. Pergi kamu, dipenjaralah Yusuf. Nah, saudara, kita pikir apa? Kita pikir kejahatan menang? No, kejahatan ditelanjangi oleh kebenaran. Saudara, dia pikir iblis menang. Yudas menjual 30 keping perak. Matilah kamu. Hore. Dan kemudian Yudas mengambil uang itu. Dia pikir menang. Sebenarnya dosa dan kegelapan itu sedang di dalam puncak kematiannya. Jadi Tuhan telanjangi, Tuhan lucuti, dan kemudian Tuhan breaking up, hancurkan semua, dan semua dibubarkan oleh Tuhan. Dan saudara tahu siapakah orang-orang yang dibubarkan perbuatan dosanya? Saya tulis di ini, ahli Taurat, orang Farisi, Saduki, tua-tua dipermalukan Tuhan. Setiap kali ketemu dengan Tuhan ditelanjangi satu-satu. Kebenaran-kebenaran palsu dibuka oleh Tuhan. Rohani yang palsu dihancurkan oleh Tuhan, ditelanjangi oleh Tuhan. Saudara, dan kita percaya waktu orang yang menerima baptisan kudus, perjamuan kudus, engkau punya tugas destroy sinful action, sinful deeds. Engkau diberi kuasa mengalahkan dan menghancurkan dosa dari baptisan kudus dan perjamuan kudus. Dan itulah Yesus waktu datang menelanjangi semua. Orang Majus mendengarkan Herodes, aku akan menyembah engkau. Wah, orang Majus langsung, wah, ya saya dapat dukungan dari raja ini berarti ya. Wah, orang Majus semangat. Saudara, jangan lewat ke sana. Siapa yang beritahu? Malaikat. Orang Majus pun tertipu oleh iblis. Betul nggak? Dia mau ke Herodes ini. Kenapa? Anak sudah kami temukan. Malaikat mah, no, jalan yang lain. Kamu akan dibunuh juga.
Iblis menang? Nggak bisa. Dan saudara lihat bagaimana cara iblis dengan kekuatannya mau menggagalkan itu. Dan bukan hanya pada Yesus, termasuk dalam hidupmu dan keturunanmu. Singa mengaum terus. Jika engkau tidak mengajar anakmu hidup bersama dengan singa Yehuda, maka singa setan itu mengaum-ngaum dan siap menerkam diri kita, keturunan kita. Tapi jika engkau bersama dengan singa Yehuda, singa itu ompong semua, giginya habis semua, takut semua dengan siapa? Singa Yehuda. Oh anak Allah, engkau belum waktunya membinasakan saya, belum waktu menghukum saya, jangan. Lari ke babi. Babi, 2000 babi masuk jurang, mati semuanya. Saudara lihat, ini pertentangan antara dua dunia. Dan waktu Natal kita melihat itu semua. Hati Maria, hati Yusuf. Saudara tahu hatinya bagaimana? Saya nggak pernah bisa mengerti seperti kita merayakan Natal. Hati Maria dan Yusuf ketakutan luar biasa. Anakku dibunuh, cepat lari ke Mesir. Sekarang juga pergi. Kenapa nggak malaikat bawa seperti kendaraan yang baru? Ya, saya baru lihat di Dubai itu sudah luar biasa. Orang pakai jetpack. Tahu jetpack? Saya pikir dulu itu mainan jetpack. Tahu mainan jetpack apa itu? Yang kan ada itu kan, jetpacker itu kan. Sekarang sudah bisa. Jadi pakai itu. Cepat sekali, bisa sampai 130, bahkan bisa sampai 200. Jadi pakai kendaraan masa depan itu, saudara. Jadi nanti kita lihat, nggak ada jalan di bawah, nggak ada. Semua di atas semua nanti, muter-muter. Mungkin 20 tahun lagi kita lihat. Kita mau mati, baru kita lihat, wah dunia sekarang beda. Dulu kita masih pakai getek. Nah saudara, kenapa malaikat tidak membawa Yusuf Maria dengan kuasanya? Ayo tak bawa, terbang. Seperti membawa Elia. Kenapa? Mereka tidak tolong. Dan mereka berjalan di dalam tertati-tati dengan dalam kelelahan penderitaan yang luar biasa. Saudara, zaman dulu jalan melintasi negara. Bayangin saudara, berapa bulan? Jalan kaki saudara. Berapa bulan, berapa tahun. Bagaimana itu? Maka Tuhan datangkan 3 hadiah besar kepada keluarga Maria dan Yusuf. Untuk apa? Nyangoni pergi ke Mesir. Nggak mikir kan? Wah emas, mur, untuk apa? Bekal ke Mesir. Dan kita bersyukur tidak pernah perbuatan gelap mengalahkan perbuatan terang. Dan itu kita dijamin sekali. Kita bersyukur hari ini. Natal, terang sudah datang, gelap sudah terkalahkan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu. Karena pada hari ini kami melihat satu jaminan, satu kepastian bahwa Kristus sudah datang. Terang sudah mengalahkan kegelapan. Maut sudah ditelan. Dan di salib itulah kami dilahirkan dengan benih ilahi. Karena Kristus yang sudah mengambil semua dosa-dosa kami dan membereskan, menebus dan menyelesaikan semua di atas kayu salib. Dan satu perkataan dari kalimat sempurnalah tetelestai. Sudah selesai, sudah sempurna. Kami bersyukur Tuhan. Karena dari kalimat inilah kami semuanya mendapatkan jaminan bahwa perbuatan-perbuatan dosa, segala dosa kami sudah dibereskan oleh Tuhan. Bahkan dosa yang sudah kami lalui, dosa yang sedang kami lakukan, atau dosa yang akan kami lakukan, semua sudah dijamin. Kami diberi hati yang bisa bertobat dan melihat kasih, kebenaran, keadilan Kristus dan murka Allah sebagai peringatan bagi kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami persembahkan hidup kami Tuhan supaya sungguh-sungguh berkenan pada Engkau, karena kami memiliki Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hati kami, biarlah Roh Kudus menolong kami dalam perjalanan hidup kami dan menolong kami untuk memasuki masa-masa yang paling sulit sampai kami bertemu dengan Engkau.
Berkatilah baptisan hari ini dan juga perjamuan kudus hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin.